Disitulah mulai berproses. Betul. Akhirnya langsung gas nih ceritanya. Yes. Langsung. Lumayan loh prosesnya 4 tahun. Ini nggak lumayan lagi sih Mbak. Dokumenter panjang tuh butuh waktu ya. Yang lansia malah kita tempo, ke anak-anak kan temponya jadi lebih dinamis, lebih cepat. Kalau lansia malah lebih lambat. Slow ya. Slow banget, dan kadang jangan sampai ngantuk deh. Ikutin ritme mereka kan. Kesempatan casting aktor. Mbak pilih Reza Rahadian jadi abang tukang bakso atau Nicholas Saputra jadi abang ojol? Mix up dong, jadi ojol. Oh. Karena aku tuh suka dia dan Ada Apa Dengan Cinta kan. Oke. Halo Metamoms, kembali lagi di podcast Nyambung Gak Sih bersama Dewa Mahesa. Metasol FM kerja bareng The Soga Eatery dan pastinya ini terus continue memberikan yang terbaik buat Anda. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol seru di acara podcast ini karena kenapa nyambung gak sih? Karena yang kadang yang gak nyambung malah makin bikin kita penasaran. Untuk itu kita akan punya tema kali ini, obrolan kita mengabadikan kisah, menyuarakan kemanusiaan. Nyambung gak sih itu? Tentu saja bersama narasumber kita yang sudah hadir pada kesempatan kali ini ada Mbak Fani Khotimah. Yang pasti podcast ini dipersembahkan oleh Metasol FM bersama The Soga Eatery, dan kemeja yang cantik yang saya pakai ini begitu indahnya oleh batik dan Haradi, dan suasana ini kita kali ini baru ini loh, agak di luar, biasanya kan di dalam. Nah, ini masih di area House of Danar Hadi. Kita pengen ucapin selamat datang buat Mbak Fani Khotimah. Aduh, pakai tepuk tangan meriah ya. Kita kedatangan. Halo Mas Dewa. Iya, terima kasih udah datang ke sini. Sama-sama. Kita kedatangan narasumber yang pastinya beliau ini seorang penulis, penyair, sutradara film dokumenter yang karyanya selalu lekat dengan isu kemanusiaan. Debutnya UNI pada tahun 2020 dan pastinya ia mengangkat kisah persahabatan dua mantan tahanan politik yang kemudian mengantarnya meraih Piala Citra FFI. Ya. Wow, dan penghargaan internasional. Dari menulis hingga membuat film, Mbak Fani selalu menghadirkan karya yang bukannya indah tapi juga mengajak kita untuk merawat ingatan dan melihat hidup dengan lebih manusiawi. Gitu. Penulis, penyair, sutradara film, dan sekarang domisili di Solo, asli Bandung. Setelah menikah domisili pindah di Solo ya Mbak. Sejak 2006, tadi sempat ngobrol gitu. Wah, berarti sudah merasakan lebih dari satu dasawarsa di Solo. Yes, betul. Sudah jadi wong Solo. Wong Solo, udah Solo banget. Walaupun karena karyanya bersama suami dengan film-film yang ya bikin bersama suami juga mungkin ya Mbak ya, itu ada beberapa. Ada beberapa itu akhirnya jadi tetap rapi ke Jakarta, betul. Solo, dan Bandung dan sekitarnya. Asli Bandung. Asli Bandungnya mana sih, Kak? Bandungnya di Ciwastra. Oh, tahu Ciwastra. Itu Bandung Selatan. Bandung Selatan. Buah Batu, lurus terus. Asli situ. Keluarga asli juga situ. Keluarga situ. Oh, ya ampun. Besar kecil di sana. Nenggelis Bandung ternyata dulu ya. Ya Allah, udah berkeluarga dan sekarang udah jadi warga Solo. Gitu gara-gara suami ya. Yes. Berarti suami asli Solo ya? Suami asli Solo. Diboyong ke sini. Oke, sebelum nanya-nanya lebih lanjut ke Mbak Fani atau Fani Khotimah, kita akan nanya dulu. Kalau misalnya Mbak Fani dikasih kekuatan super power yang tiba-tiba bisa membuat segala sesuatunya menjadi nyata dalam waktu sekejap. Wah. Dan ternyata harus bikin film dalam kehidupan mata. Ya. Jadi itu filmnya. Jadi filmnya. Ah, itu kira-kira film pertama yang bakal Mbak Fani bikin itu film tentang apa? Ngedip nih ya. Jadi gitu ya. Jadi aku tuh seneng genre romance sih. Jadi tetap kayaknya karena romantis ya. Jadi kalau bikin film tuh yang pengen ku bikin tuh ya romance sih. Oke, itu jawaban langsung. Bener-bener dalam benak banget itu ya. Dan itu belum tercipta. Belum lagi dalam proses. Lagi di peram ya. Nah, ini dia nih dalam progresnya lagi ditulis nih. Tapi sebenarnya lebih romantis Mbak Fani atau suami sih? Sama-sama. Wow. Kita lomba. Siapa yang paling romantis? Seru ya berarti ya. Hangat gitu ya berarti ya. Aduh, pokoknya saling berlomba untuk berromantis-romantis ya. Baik. Nah, sekarang kita nanya sejarahnya kan awalnya nggak tentang langsung ke film ya Mbak Fani ya. Jadi Anda kan penulis dulu. Jadi seorang penulis dulu. Kemudian kok bisa tiba-tiba mengarah tertarik ke dunia film tuh, momen itu tuh kapan Mbak?
Iya, jadi ceritanya kan tadi ya, karena suamiku itu mantan pacar, jadi udah pacaran juga. Dan dia tuh yang jadi filmmaker tuh dia dulu sih, dia yang nulis, dia jadi editor. Sementara aku tuh masih posisinya jadi penulis gitu. Dan sering ikut dia kan, kalau riset diajak, kalau misalnya yang edit juga aku nemenin. Cinlok gak itu? Iya, berarti cinlok ya. Cinlok dong. Gitu, jadi ikut proses kan. Saking seringnya bersama. Gitu. Terus ya udah saat memutuskan pindah ke Solo, teman-teman juga aku cari kan baru ya Solo nggak punya teman. Akhirnya aku cari komunitas yang ada komunitas Paun Sastra dan itu penulis. Jadi di situ sama-sama ya belajar bikin nulis cerpen, nulis puisi tadi, nulis esai. Terus ya udah berlanjut kan, dan akhirnya sama suami juga bikin PH, bikin komunitas film di Solo gitu. Nah dari situ ya yang Yayasan Kembang Gula kita bikin tahun 2017 sebetulnya, tapi resmi jadi yayasannya 2018. Nah dari situ kan ini ya banyak program, salah satunya produksi gitu, ada workshop, ada festival, layar tancap gitu. Nah pas produksi itu juga kan selain jadi produser jadi sutradara juga gitu. Jadi memang pelan-pelan sih belajarnya dan learning by doing, karena dulu basicnya kan bukan dari film gitu ya, bener. Tapi ya sambil berjalan aja. Akhirnya bisa dibilang guru pertama Anda tentang film suami sendiri. Betul, ya? Dia adalah mentor dan partner dan sahabat dan kekasih. Itu paket lengkap sekali. Paket lengkap ya. Anda pinter ya. Jadi ketertarikan dunia film secara langsung nggak langsung memang karena dari suami. Dulu ketika masih satu tim, belum menikah, dan akhirnya disitulah seorang Fanny Khotimah jadi tahu tentang film. Iya. Dan apakah itu terjadi berkebalikan juga? Jangan-jangan nanti suami mempelajari tentang bagaimana jadi seorang penulis, enggak ya? Ya sama-sama sih, karena dia memang sebenarnya ya dia cerdas ya, makanya saya menikahi dia juga. Tapi memang kalau soal menulis gitu, dia memang ya tulisannya lebih bagus dari aku sih sebenarnya. Cuma sering teman diskusi kan, dan bisa ada referensi buku yang bagus, referensi kita kan saling tukar referensi ya, belajar bareng. Seperti dua orang dengan satu soul yang sama. Mungkin ya. Itu akhirnya yang membawa semakin dekat, bukan hanya kerana profesional, tapi secara pribadi kedekatan jadi semakin sering ketemu, akhirnya timbul benih-benih cinta. Aduh. Benih cinta duluan sih. Jangan-jangan ini membuat Anda selalu ngikutin beliau ya? Aduh, ada. Jadi sebelum jatuh cinta ke film, jatuh cinta ke filmmakernya dulu. Filmmakernya dulu. Ini patut ditiru ya, Metafarms ya. Tipsnya mungkin itu ya. Itu ada tipsnya kok, selama ini belum ketemu jodohnya. Ya udah, kamu jatuh cinta sama ini dulu ya. Sama filmmaker dulu. Filmmaker dulu, baru nanti jatuh cinta ke karirnya gitu. Kalau misalnya masih bingung belum dapet jodoh sampai sekarang. Betul, baik. Kenapa kok akhirnya memilih film dokumenter, Mbak Fanny? Kenapa enggak yang lain? Iya, karena mungkin semua misalnya dari karya pertama tulisan gitu itu kan selalu terinspirasi dari orang yang ku temui gitu ya, lingkungan sekitar gitu. Nah saat dokumenter juga karena memang saat itu kan kenal sama mbah-mbah penyintas ini, jadi waktu itu kenal dulu dan berteman gitu. Sampai dengan akhirnya siapa? Mbah Kamindah Kusdalini yang jadi protagonis di filmku UNI gitu, debut pertamaku sebagai sutradara. Ya itu kan berteman ya, sering ketemu berteman, dan akhirnya kita terinspirasi gitu. Aku belajar banyak gitu, gimana sudah lansia tapi masih mandiri, masih semangat, masih punya prinsip gitu kan. Jadi itu yang pengen ku sampaikan, aku terinspirasi dan merasa kayaknya perlu dibagi deh ceritanya, pasti juga menginspirasi banyak orang gitu. Nah akhirnya ya kenapa mempertahankan dokumenter, karena memang protagonisnya subjeknya udah sangat kuat gitu ya, perlu apa lagi gitu kayak, dan mereka juga bisa menyampaikan dengan baik gitu suara mereka, dan penting juga. Iya, ada nilai mulia yang bisa dibagikan di situ. Betul. Ada positive message yang disampaikan secara langsung dan gamblang, dan itu bisa terlihat jelas ini manfaatnya gitu loh. Itu yang membuat Mbak Fanny tertarik. Iya. Dan juga kan mereka ya kesaksian mereka penting ya, karena mereka saksi sejarah gitu. Benar juga ya. Wah. Jadi apakah itu juga menjadi tujuan yang sama dengan suami? Iya, suami saya juga berangkat dari dokumenter gitu. Meskipun pada akhirnya ya kita juga ke fiksi, saya jadi produser fiksi gitu. Sekarang juga lagi mempersiapkan cerita-cerita panjang. Yang romance tadi? Film fiksi ya. Asik. Iya, seru ya kayaknya. Sebenarnya ada dokumenterku yang judulnya Solo Love Story. Oh, iya, itu ada di channel, bisa di ini online, ada di. Cuma dia dokumenter tapi cerita tentang kisah cinta 3 generasi di kota Solo gitu, 3 pasangan yang muda yang
usia 40-an, ada yang Mature dan lansia juga. Iya, jadi 3 generasi. Bisa Dengan latar ditonton, belakang cari aja. dengan Solo, latar kota belakang Solo. Solo. Kenapa mereka tinggal di Solo gitu? Kenapa mereka memilih profesi, ada seniman, Iya, ada iya, iya. filmmaker, ada aktivis gitu. Iya. Solo living ya. Iya, Solo living tadi ya kita Di bahas. Solo living. Terkenal begitu banget ya. Karena memang kalau di Solo, kalau bisa dibandingkan kalau dengan Jakarta, Bandung, di kota dan sebagainya, mungkin Solo bisa dibilang lebih Slow. slow. Iya, lebih gitu. slow. Solo Iya. dulu sih. Solo dulu. Sekarang ritmenya udah mirip. Iya. Makin kesini makin kesana Iya. ya. Nggak seslow yang dulu, tapi paling tidak image slow-nya masih sampai sekarang ya. Iya. Banyak tuh keluarga atau misalnya saudara, teman dari Jakarta kalau ke Solo, serame-ramenya kita ternyata nggak seriuh di sana. Di ibu kota ya namanya banyak orang di sana. Masih ya, macetnya masih bisa ditolerir. Masih bisa ditolerir ya. Nah, apa sih yang jadi pengalaman lucu atau pengalaman mungkin pernah membuat sesuatu dokumenter atau non dokumenter film, tapi akhirnya ada pendapat mungkin Mbak Fani ngelihatnya ini kayak gagal, tapi kok lucu, kayak apa ya? Ini awal-awal waktu bikin film dulu, Mbak. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Iya pernah ya, karena kan nggak bisa langsung jadi masterpiece gitu. Nah, yang paling lucu tuh? Yang paling lucu sih mungkin waktu ngedirect pertama gitu ya, terus itu dokumenter, dan itu aku tuh di Desa Keningar. Di mana tuh, Mbak? Keningar tuh ya deket bawah Merapi ya. Oh, Jogja. Iya, Maksudnya daerah Jogja. sana ya. Oke. Keningar. Ya lucunya sih karena sama anak-anak gitu ya. Terus ini pertama meskipun ini ya syutingnya anak-anak. Anak-anak dan sana? Iya, anak-anak sana dengan taman pasir, isu lingkungan, isu anak-anak gitu. Ya kan susah dikendalikan kalau anak-anak. Jadi iya, kayak bener. untung kruku tuh senang main-main gitu. Jadi kayak sebelum syuting tuh mereka tuh banyak main ya gitu, kayak main air, main apa, dan kita tuh lebih lama ngajak mereka main sebelum take adegan, karena mungkin biar energinya tersalurkan dulu. Iya, jadinya main-main gitu loh. Jadi biar vibe-nya dapet kali Mbak ya. Iya, cuma kadang kan mereka suka kebablasan gitu ya. Sementara kita kan butuh kayak ini pindah lagi tempat atau gimana, kayak itu pengalaman lumayan sih, kayak aduh nge-treatment anak-anak tuh ternyata nggak sederhana gitu. Ternyata nggak semudah yang kita bayangkan. Iya, tidak semudah yang kita bayangkan. Tapi untungnya krunya asik, jadi kayak nggak ada masalah main bola dulu atau berenang ya kayak gitu ya. Untung kameramenku asik gitu kan. Terus jadi kita tetap asik lah, cuma kayak apa yang direncanakan tuh kayak aduh agak butuh banyak penyesuaian nih, filmnya jadi cuma juga jadi nggak maksimal banget gitu. Dan mereka kan baru pertama bikin film, jadi kayaknya aku belajar mereka workshop dulu gitu. Dan workshopnya agak ini, kita kan langsung cus gitu kan, langsung gas bikin, mestinya ada workshop supaya mereka menyesuaikan dulu karena ini pengalaman pertama gitu. Nah jadi belajar dari pengalaman itu di film berikutnya yang juga ke anak-anak, kita mungkin kalau fiksi ya lebih memilih yang memang sudah punya pengalaman pernah main film, karena kan banyak take tuh kadang juga capek gitu-gitu, melelahkan gitu kan. Terus kondisi mungkin ya emang melelahkan sih syuting itu gitu, meskipun kita sebisa mungkin membuat tetap fun gitu ya, tapi anak-anak kan butuh apa ya, effortnya lebih kayaknya, karena ya pasti kan dunia profesional dari dunia main-main tuh harus disesuaikannya gitu ya, perlu adaptasi sih. Gitu. Jadi pengalaman jadi pengalaman seru ya ternyata ya. Mungkin next misalnya ada syuting melibatkan children gitu kan lebih akhirnya udah pernah nih treatnya kayak gimana. Itu harus energinya ini dulu, salurkan dulu. Berarti bisa dipastikan ngedirect, kalau bikin film ngedirect anak-anak itu paling susah berarti Mbak? Iya sih buatku ya. Kalau buatku ya. Daripada yang udah mature atau yang lansia bahkan. Iya. Iya, yang lansia malah kita tempo, ke anak-anak kan temponya jadi lebih dinamis, lebih cepat. Kalau lansia malah lebih lambat. Slow ya. Slow banget, dan kadang jangan sampai ngantuk deh. Ikutin ritme mereka kan, pelan-pelan apa-apa, ngobrol gitu. Jadi ya gitu. Jadi kalau bisa dibilang karya film pertama yang Mbak Fani bikin judulnya apa? Judulnya kalau debut sutradara dan panjang itu UNI itu ya. Ceritakan. Tapi kalau yang pengalaman pertama banget, pendek itu yang Anak Gunung, judulnya yang Desa Keningar itu. Anak Gunung. Kalau misalnya itu berapa durasinya, berapa? Itu pendek ya, sekitar 15 menit. Kalau misalnya itu tahun berapa Mbak? Tahun berapa ya? Udah pindah di Solo? Udah di Solo. Itu 2000 seingatku, mungkin 2012, 2011 antara itu. Sekitar itu ya. Oke. Jadi kalau misalnya itu diputar lagi dan Mbak Fani nonton karya Mbak Fani sendiri, apa reaksinya?
Ya, aku malu. Kok malu loh? Tersipu malu. Aduh. Kenapa malu? Kenapa malu? Iya, karena canggung gitu, aktingnya tuh nggak natural. Oh, di situ berperan juga atau gimana? Iya, bukan aku ngedirect itu acting tuh direct juga kan, gimana direct sutradara by mendirect gitu kan. Mbak Jadi Fani, oke. kayak kok ini aku harusnya bisa mengarahkan dia lebih natural lagi Oh iya. gitu. Oke, Misalnya kan oke, karena tadi nggak biasa dengan kamera gitu kan, langsung cus aja, nggak ada persiapan. Langsung Karena hajar gitu ya. treatmentnya tuh kayak dokumenter fiksi gitulah. Mereka memainkan dirinya sendiri, nggak ada dialog yang mesti dihafal. Tapi mungkin di depan kamera kan berbeda ya. Mereka Beda butuh pasti beda. penyesuaian. Pasti ada canggung-canggungnya Iya, gitu, kelihatan. Kaku banget ya. Kaku sekali. Iya. Terakhir kapan tuh ngelihat karya sendiri? Udah lama banget juga itu kan, karena lama ya, jarang diputar juga karena itu pesanan sih ya, pesanan dari sebuah yayasan gitu. Jadi ya jarang juga karena mereka yang punya filmnya kan, jarang aku putar juga gitu. Oh, atas pesanan dari klien untuk bikin klien. seperti itu. Oke, menyenangkan sekali ya. Nah, itu baru film-film yang awal-awal, kita belum bahas UNI dan sebagainya ya. Nah, tadi cerita bentar soal Mbak Fani bikin film tahun 2011-2012, Anak Gunung, kemudian juga setelah itu di tahun 2020 ya Mbak, ada UNI. Dalam berkarya atau bikin film itu apa sih Mbak tiba-tiba pengen bikin gitu tuh? Apakah tiba-tiba tercetus ide waktu lagi nyantai gitu? Oh ya bikin ini, atau ngelihat sesuatu dulu, atau isu-isu yang lagi beredar di masyarakat atau gimana? Lebih seringnya seperti apa sih? Iya, lebih seringnya sih emang ide itu kan tadi aku bilang muncul dari yang dekat gitu kan, yang menginspirasiku tuh kayak ketemu orang ataupun ada tadi persoalan apa sih yang ada di lingkungan sekitar kita gitu. Nah, jadi yang misalnya contohnya UNI kan karena berteman dengan para penyintas ini, karena teman-temanku juga aktivis gitu, ikut advokasinya, aku sering main ke rumahnya, ngobrol sama mbah ini, dan akhirnya kan tercetuslah gitu kan itu ide. di situ. Betul. Jadi lebih merespon hal-hal terdekat apa yang Mbak Fani lihat, dengar dan rasakan ya. Betul. Jadi itu yang lebih mengangkat, dan akhirnya salah satu film UNI ini ya seperti itu prosesnya. Iya, prosesnya seperti itu. Oke. Dan awalnya kasih cerita dong, cerita pendek Mbak, gimana tuh awalnya akhirnya bisa mengangkat nenek-nenek dan sebagainya itu, dalam prosesnya sehingga bisa memilih beliau-beliau ini seperti apa? Iya, prosesnya tuh karena tadi teman-temanku tuh para aktivis ya, mereka ngajak aku mengenalkan aku ke mereka. Langsung gitu. dikenalkan, ngobrol gitu. Betul, karena kita tuh punya program Sayangi Simbah. Jadi kita mengunjungi mereka, ngajak ngobrol gitu. Nah, karena Mbah Kaminah, Mbah Kusdal ini tuh nggak jauh dari rumahku gitu. Jadi jaraknya tuh kalau misalnya aku pergi keluar pun kadang lewat rumahnya ya udah mampir aja gitu kan. Kadang saking deketnya Mbak ya? Betul, beliin gado-gado gitu, ya udah kita makan bareng gitu kan. Terus sering cerita-cerita kan, kayak dulu Simbah nih pengalamannya apa gitu. Oh, kami di paduan suara, kami pentas seni gitu-gitu waktu muda. Terus aku juga cerita, aku juga punya komunitas, bikin layar tancap gitu-gitu lah, sharing-sharing gitu kan. Terus kayak kok ya karena situasi politik terus mereka di penjara, lalu mereka setelah keluar dari penjara kan mereka tetap punya semangat hidup, itu yang aku kagum gitu kan. Bahkan kan itu ya kalau ngomongin kasus 65 kan tidak ada peradilan gitu, bagaimana mereka dihukum tapi tanpa pengadilan yang menurutku tidak adil gitu. Sementara apa yang mereka kerjakan sama kayak aku, misalnya mereka kan di paduan suara bikin pentas budaya, aku di film layar tancap. Nah, aku merasakan loh itu terjadi sama mereka. Kalau misalnya tetap begitu dan mereka nggak punya, kita nggak pernah belajar gitu dari peristiwa masa lalu, kupikir aku juga bisa nih suatu saat gitu, entah kenapa gitu situasi politik seperti apa gitu. Nah akhirnya ya udah, karena juga aku merasa ini penting gitu kan, terus juga mereka itu masih sehat dan masih bisa menyampaikan suaranya, kesaksiannya gitu. Ya udah akhirnya aku minta izin ke Mbah Kus, boleh nggak aku filmkan gitu, dan mereka bersedia karena bilangnya warisan untuk anak cucu gitu. Antusias akhirnya. Iya, antusias, mereka semangat. Disitulah mulai berproses. Akhirnya langsung gas nih ceritanya. Lumayan loh prosesnya 4 tahun. Ini nggak lumayan lagi sih Mbak. Dokumenter panjang tuh butuh waktu sih. Itu ternyata ya? Oke,
Menarik. Saya nggak kebayang kalau bikin film dokumenter bisa selama itu. Apa yang bikin lama, Mbak? Ya bikin lamanya karena prosesnya ya. Prosesnya juga kan karena sangat dinamis kan awalnya. Maksudnya kalau di dokumenter kita memang punya cerita, tapi juga merekam peristiwa kan, merekam momen, dan juga banyak yang bisa terjadi gitu di antara produksi itu. Misalnya kayak Mbah Kus, Mbah Kam waktu itu masih sehat tuh dua-duanya. Tapi pas syuting awal-awal, dalam proses Mbah Kus sakit, tiba-tiba stroke gitu. Berarti harus nunggu. Iya, maksudnya ya kita syuting juga saat Mbah Kam mendampingi Mbah Kus yang stroke, lalu Mbah Kus malah nggak ada gitu dalam proses syuting itu. Jadi kita yang memang ya pelan-pelan aja sih, pokoknya bisa ya menemani Mbah. Tadi tujuan utamanya sih sebenarnya lebih menemani ya. Syuting tuh kadang ku pakai ya kalau bisa syuting sekalian ya syuting. Kalau nggak dipaksain. Iya, nggak dipaksain sama sekali. Target itulah. Betul, dan produserku juga sangat, ya karena juga aktivis ya, jadi sangat mengerti. Memahami banget kondisinya. Nggak ada nge-push timeline yang ketat gitu. Terus juga misalnya udah sewa alat nih, terus kondisinya nggak kondusif, ya udah, nggak masalah, nggak memaksakan gitu loh. Betul. Oke, udah sewa alat, ya kan, maksudnya pokoknya harus syuting Mbak, nggak gitu ya. Nggak gitu. Jadi memang nge-treat itu tantangan treat ketika beliau yang sudah manula, betul. dengan segala kondisi, mungkin kesehatan yang paling betul. Nah, jadi kan ikut sama-sama merawat aja. Iya. Ada tantangan tersendiri lah bisa dibilang seperti itu ya, sehingga bisa berjalan 4 tahun. Iya. Jadi tahun berapa tuh Mbak? 2016 sampai kan 2020 ya. Oke. Syutingnya sih 3 tahun, 1 tahun terakhir tuh ya editing, karena kan kalau film panjang tuh ya aku juga workshop sih, karena mungkin footage yang banyak kan harus kita rangkai cerita di situ. Itu bayangin kayak awal-awal kuliah syuting wisuda baru selesai ya. Wisuda baru selesai filmnya. Udah S1 filmnya. Oh iya. Ini udah peringkatnya S1. Nah, selama harus 4 tahun. Tadi ceritain Mbak siapa tadi sempat sakit? Mbak Kusdalini. Kemudian akhirnya beliau ada yang mendahului Mbak. Betul, Mbak Kusdalini. Mbak Kusdalini harus dahului. Di proses yang sepanjang itu 4 tahun, ada nggak momen yang emosional banget Mbak? Akhirnya meneteskan air mata. Yang nonton filmnya juga menangis ya. Aku bilang, jangankan yang menonton ya, aku waktu syuting aja berderai air mata. Serius, gitu Mbak? Karena sesedih itu, yang momen yang nggak bisa kulupakan sih saat Mbah Kam itu kan merawat Mbah Kus, dan mereka kan sahabat sejati gitu ya, sahabat seperjuangan. Besti lah sekarang. Besti banget gitu. Dari tahun? Iya, dari mereka muda kan, ketemu tuh 17 tahun sama 21 tahun di penjara. Betul, iya. Udah kayak 50 tahun bersama gitu kan. The real bestie ini kayak gini loh guys. Jadi bukannya pas lagi nongkrong di kafe, ngopi-ngopi. Bener, suka duka ya semua dilalui bersama, betul. Iya, terus pas Mbah Kus tuh udah nggak mau makan, berarti kan sudah kayak mungkin daya hidupnya sudah pengen pergi, betul. Tapi kan Mbah Kam tuh kayak segala cara supaya Mbah Kus kasih semangat. Iya, kasih semangat. Jadi satu momen dia suapin yang Mbah Kus tuh udah nggak mau buka mulut gitu. Dan Mbah Kam tuh kayak tahu momen itu dia harus merelakan sahabatnya, dan dia nangis gitu. Mbah Kamnya nangis di situ. Jadi tetap ayo mangan gitu kayak nyuapin, tapi dia juga ini tisu gitu, nangis karena tahu itu udah kayak Mbah Kus udah nggak bisa ada tanda-tanda lagi. Kayak betul, ada tanda-tanda. Betul, nah di situ momen itu aku berderai air mata sih syutingnya. Mbak Fani juga ngelihat itu pastinya kan sebagai sutradara kan ngelihat langsung. Betul. Bukan hanya sebuah film yang tinggal di shoot, tapi ada rasa yang benar-benar real di situ terjadi. Betul. Nggak mungkin kan beliau acting nangis kan nggak mungkin. Karena kondisi. Dan di direct juga kalau dokumenter kan kita hanya merekam aja, betul. Dan itu sampai kayak kamera nggak fokus apa-apa karena aku yang sangat emosional sih. Luar biasa. Nah, Metafam, seperti yang aku sampaikan tadi di awal dan banyak yang orang tahu, ternyata UNI yang diproduksi selama 4 tahun dari 2016 sampai 2020 memenangkan Piala Citra FFI. Nyangka nggak Mbak? Enggak. Enggak, jujur nih. Jujur dong. Enggak nyangka. Kan dokumenter pertama debut gitu ya. Terus memang kalau dokumenter panjang sedikit ya. Jadi waktu itu memang
nominasi. Jadi yang shortlist tuh kayaknya berapa ya, 6 kalau nggak salah, terus nominasinya 2, jadi kayak head to head aja gitu. Dan yang satu film satunya tuh Mbak Heni Matalang ya, itu juga senior di dokumenter gitu ya, aku juga idolaku gitu. Kayaknya agak susah juga gitu, ternyata ya mungkin beruntung ya, aku pikir sih ya karena keberuntungan aja sih gitu. Akhirnya masuk nominasi dan akhirnya memenangkan dokumenter panjang terbaik ya. Tapi nggak pernah nyangka juga bakalan megang Piala Citra gitu. Untuk film dokumenter terpanjang terbaik 2020. Pas pandemi waktu itu. Oh iya ya, pas pandemi ya 2020. Awal-awal bahkan itu Mbak. Awal pandemi. Dan reaksi pertama ketika dapet gimana Mbak? Itu posisi di rumah ya? Iya, dan sebenarnya datang ke malam penganugerahan, datang. Betul. Ya, maksudnya ya sebenarnya kayak masa sih gitu? Iya, kayak nggak percaya gitu. Suami juga bereaksi sama kah? Iya, suami di rumah waktu itu, aku sama editorku datang. Terus kan terbatas undangannya karena pas pandemi kan, dibatasi banget. Kita aja duduknya berjarak juga gitu. Iya. Cuma kan yang waktu harus ngasih speech, aku masih ingat banget dulu yang pakai masker nggak itu? Iya, pakai masker. Yang membacakan tuh Christina Hakim sama Joko Anwar gitu kan. Waduh, dua-duanya kan kayak gitu ya suhu. Tapi karena pandemi jadi nggak salamannya, cuma gini-gini aja. Selamat ya, selamat. Padahal idola banget ya Mbak ya. Gitu. Terus ya udah kan speech. Ya speechnya juga kayak aduh ya emang sih kayak produsernya udah persiapan aja gitu, nanti yang ngucapin banyak makasih lah ke siapapun yang bisa aku sebutkan gitu. Dan tentunya buat Mbah Kam Mbah Kus gitu, karena ya sedihnya kan mereka nggak bisa nonton film ini gitu. Karena ya Mbah Kus juga nggak ada. Mbah Kam itu setahun setelah Mbah Kus meninggal menyusul juga. Oh iya. Beliau berdua. Betul. Jadi ya berharganya film ini juga mendokumentasikan kehidupan mereka kan, kehidupan akhir mereka gitu. Tadi belum saya sempat tanyakan tentang ini ya, anak turun, mereka, anak cucu. Betul, karena mereka tidak menikahkan, jadinya film ini juga aku tontonkan ke keponaan-keponaan sama cucu ponaan, betul, saudara-saudaranya. Dan mereka sih merasa ya itu seperti Mbah Kam Mbah Kus yang kami kenal gitu kan. Aku tanyakan gitu, apakah ya gimana gitu menurut kalian, apakah seperti ini ya gitu ya. Mereka senang juga. Menyentuh banget ya. Artinya beliau berdua mungkin kalau tahu bakal menang Piala Citra sebagainya, beliau berdua di alam sana yang sekarang sudah damai, pasti akan ngerasa bahagia juga ya Mbak ya. Ya Allah, ini perjalanan yang saya pikir yang nggak akan pernah terlupakan oleh seorang Fanny. Betul. Sampai sekarang juga aku masih suka datang ke kuburan Nyekar. Lagi kalau mau lebaran. Nyekar lah Mbak Esa ya. Di Praci Mulyo. Di mana? Pajang, daerah Pajang, Makam Haji ya. Yes. Nah, di situ. Oke, itu bisa dibilang sebuah, mungkin bagi seorang Mbak Fanny ya, sebuah sejarah itu ya. Sejarah yang tak terlupakan, awal dokumenter panjang sehingga mendapatkan penghargaan Piala Citra FFI, sekaligus di situ ada pengalaman deep yang dilakoni seorang Mbak Fanny Khotimah sebagai sutradara kepada dua mbah yang akhirnya beliau-beliau ini mensukseskan. Terlibatnya bukan hanya secara ini sebuah film selesai sudah, ternyata secara rasa berkesinambungan, silaturahmi yang terus berjalan ya Mbak ya. Bahkan sampai beliau berdua tiada. Betul, itu kan kami berteman ya. Aku juga selalu merasa mereka bukan hanya subjek di film gitu ya, tapi kayak udah mbah sendiri gitu. Ada jadi panggilan saya nggak Mbak? Mereka buat iya Mbah Kam Mbah Kus ya. Aku manggilnya ya mereka. Kalau beliau seperti itu ya. Kalau mereka ya Mbak Fanny aja. Mbak Fanny gitu Mbak ya. Fanny gitu, Mbak Fanny. Terus aku suka bawa anakku juga. Jadi kayak tadi kan kadang bikin rujak, makan bareng, kayak keluarga sih kayak Mbak. Keluarga, betul. Begitu mbah berdua ini berpulang terlebih dahulu, pasti rasa sedih yang mendalam tetap sedih banget kerasa ya Mbak ya. Iya, sampai sekarang aja suka kangen, suka sedih, sedih gitu. Kalau Mbah Kus kan nggak bisa ini perpisahan ya, tapi kalau Mbah Kam tuh kata-kata terakhirnya tuh terima kasih untuk persahabatan kita. Jadi tuh masih sedih kalau ingat. Ya, gitu. Wow, sebuah pesan yang terus akan diingat ya Mbak. Dan akhirnya beliau berdua bisa dikatakan berjasa dalam dunia karir yang sekarang Mbak jalani. Oke.
proses syuting yang pastinya harus dijalani mungkin membutuhkan waktu yang lama, dinamisnya yang naik turun ya Mbak ya, bikin capek. Mungkin kadang kalau banyak teman-teman solo yang cerita tuh, buat yang syuting ataupun yang kerja di film pasti tahu. Kadang datangnya pagi, syutingnya sore itu bisa jadi kejadian Mbak ya, kayak gitu ya. Bisa jadi lama nunggunya dan sebagainya. Nah, itu kan dunia karir yang Mbak Fani jalani. Tapi kalau kita pengen tahu aktivitas selain syuting yang cukup menyita waktu selama di rumah atau di mana selain film, selain sutradara, apa Mbak? Kayaknya masih hubungannya sama film ya, karena kayak misalnya aku ngajar kan, itu juga ngajar film, ya? mentoring, juri buat lomba, festival, itu kan masih film ya. Kayak duniaku tuh 24 jam itu film. Terus? Kayak 25 jam malah ya. Hobi apa sih Mbak? Kalau hobi sih nonton film, bikin film, baca buku gitu. Lagi-lagi ya? Jauh-jauh. Tapi ya ada juga organisasi-organisasi yang aku ikuti di luar film sih. Cuma ya sedikit banyak ya waktunya ya menyisihkan dari itu ya, dari tetap yang kayaknya 80% tuh kegiatan film gitu. Sisanya pengabdian masyarakat lah. Gitu ya. Ya ampun. Apa nggak ada waktu buat mungkin me time apa? Me time-nya apa sih seorang Fani Khotimah? Itu tadi ya, nonton film. Lagi-lagi film lagi. Ya kadang jalan makan, ya sama anak ya pasti ya, ya sama anakku, sama suami, sama keluarga, sama besti, ya kadang jalan-jalan, makan gitu. Anak mulai suka sama film. Iya, dari kecil kan, udah biasa family time nonton film film kartun, kadang kita ngobrolin ke bioskop, kadang di rumah, macam-macam. Ada nggak sih Mbak momen-momen paling sederhana tapi bermakna banget setelah jadi seorang filmmaker? Sebenarnya sih yang kalau ditanya kenapa gitu ya terus bertahan di jadi filmmaker gitu, apalagi dokumenter kayak Jalan Sunyi gitu ya. Kalau misalnya film itu udah jadi terus diputar, terus penonton tuh kayak bisa terharu, ketawa bareng. Nah itu sih yang kupikir itu tuh kayak amunisiku ya. Maksudnya jadi kayak aduh aku pengen terus bikin film tuh karena ngelihat orang bisa merasakan sesuatu, kita bisa berbagi sesuatu, itu sih yang kupikir. Itu. Kayaknya sederhana tapi kayaknya itu yang tak ternilai buatku ya. Oke. Apresiasi dari para penonton bisa ngikutin alurnya sampai terharu, emosionalnya sampai semua perasaan itu, betul. Itu titik terpuas dari seorang Fani Khotimah ketika filmnya sudah jadi. Orang bisa merasakan tadi ya perasaan-perasaan dari film kita gitu. Awalnya kan sebelum kita bahas di awal tadi kan sebelumnya seorang Fani Khotimah itu kan bukan langsung jadi filmmaker ya. Awalnya kan di dunia penulis, jurnalis. Bukan jurnalis sih sebenarnya. Ya esais, aku nulis buat koran, saya kirim tapi tidak jurnalis. Tidak masuk dalam jurnalis ya, penulis aja cukup gitu ya. Sebenarnya kalau ditanya nyaman di dunia itu paling nyaman di mana sih Mbak? Filmmaker atau dua-duanya nyaman semuanya? Ya, kalau buatku sama-sama ya, karena itu storytelling ya. Kayak dari dulu tuh aku pengen jadi storyteller gitu, entah aku medianya adalah buku, novel, puisi, apapun gitu. Dan sekarang medianya film gitu. Jadi cuma media aja, tapi intinya kan kita menyampaikan cerita. Tapi tidak menutup kemungkinan seorang Fani, filmmaker, sutradara, Mbak Fani ini juga suka suka nonton film yang fiksi, yang mungkin sekarang lagi proses juga. Betul kan di fiksi sebagai produser juga gitu kan, memproduksi beberapa film. Boleh kasih tahu kita beberapa film yang kayaknya Mbak Fani nggak bakal bosen untuk nonton itu berkali-kali? Ya, kalau film Indonesia tuh yang selalu aku tonton ulang masih ketawa-ketawa tuh Kejarlah Daku Kau Kutangkap. Kejarlah Daku. Oh, itu legend banget sih Mbak. Nonton lagi dan gak pernah bosen, lama banget. Dan aku sudah nonton berkali-kali. Makanya kenapa genre romance tuh aku suka. Karena dulu aku tontonan kecil tuh film kayak gitu. Kejarlah Daku Kutangkap. Ini teman-teman kita udah pada ya kan beda generasi. Cari deh aja tuh di YouTube beneran. Tapi itu epic banget sih. Lucu banget. Romance-nya tuh lucu. Terus kalau film luar tuh ada film Jepang yang menginspirasi UNI juga treatmentnya, namanya judulnya Tokyo Story, itu Yosuziro Ozu. Wah, ini saya belum pernah nih. Jadi betul itu juga cerita tentang ya suami istri yang di desa terus menengokin anaknya ke Tokyo, ya ke kota, dan pada sibuk kan anak-anaknya, ibunya sakit terus meninggal gitu, kayak subtil gitu loh emosinya, sederhana. Dapet ya? Ya, jadi kayak emosi di UNI juga aku belajar dari film itu, menyampaikannya seperti apa. Terus satu lagi tadi 3 ya?
3, apalagi satu lagi Satu Mbak. lagi, oh ini film Paris, film Prancis ya, Emily Paulin ya, Emily. Tahu saya. Iya, Emily, Audrey Tautou itu lucu banget, itu romance juga, tapi romansnya Oke, kan oke. lucu dan Kemasannya penuh lebih warna. beda sih Mbak. Iya, Heeh. beda-beda. Itu Itu aku nggak suka bosan ya? juga, berkali-kali aku tonton, aku masih, oh gitu, masih masih ke bawah ya. masih suka. Gemes gitu. Kita film Jepang, kita apa sih, Hachiko ya? Kalau enggak apa ya? Ring apa namanya? Iya, ya. Ini ya, horor ya, horor. Ring the Ring ya, asik. Kan Jepang tuh keluar dari Si TV. ini, siapa namanya hantunya lupa tuh. Itu tuh. Sadako. Sadako, Masako. Ya, itu... Masako mah bumbu masak. Sadako ya. Suzuru itu film lama sih, masih hitam putih juga. Iya. Oh, menarik. Jadi itu beberapa film yang ternyata ya. Yang pertama saya nggak nyangka loh Mbak. Kayak Gejala Dagu Kau Kutangkap. Iya, maksudnya kita kan nggak jauh nih, generasi kita nggak jauh. Makanya kalau adik-adik kita ini baru nggak tahu kan. Nggak tahu mereka. Gejala Dagu itu legend banget, sumpah, itu dari awal dulu. Di TV diputer berapa kali ya Mbak? Berkali-kali. Aku tetap aja nonton karena romance lucu, film Indonesia salah satunya. Deddy Mizwar kan yang main ya, sama Lydia Kandou. Iya, masih muda-muda gitu. Iya, masih lucu-lucu. Iya, masih belia. Di Gejala Dagu Kau Kutangkap, romance lucu, dapet dan kelas. Iya. Kalau penasaran boleh dilihat di YouTube. Cari ada ya Mbak ya. Di YouTube Terus kalau misalnya kita ngomongin misal lagi nih, kan sekarang jadi filmmaker, sutradara, produser, juga penulis juga masih tentu saja. Kalau pernah kebayang nggak kalau misalnya ngelihat dari cita-cita waktu kecil nih Mbak Fani, kalau nggak jadi sutradara jadi apa Mbak? Dulu pengennya jadi dokter ya. Dokter. Ini banget ya standar, tapi karena film juga. Karena aku nonton series IR. Lagi-lagi film ya. Makanya jadi sebenarnya aku tuh kalau aku pikir-pikir lagi kayaknya emang pengen harus jadi filmmaker ya, karena belajarnya itu dari film, dan memang kan ada tradisi di keluargaku juga, kita nonton film dulu kan, sewa video. Iya, zaman gitu dulu kan. yang gede-gede tuh. Nonton film silat sama kakakku sama papaku. Jadi emang udah tumbuh besar sama film ya. Akhirnya ngelihat sosok dokter di situ. Iya, di IR itu, dan suka biologi dulu. Suka banget pelajaran biologi. Biologi itu spesial Mbak. Saya juga suka Mbak. Tahu nggak biologi itu pancarnya apa? Apa? Bikin ogah bolos lagi. Keren banget. Saking senengnya biologi. Ya. Boleh tuh. Nah, sekarang kita pengen tanya ke Mbak Fani secara cepat dan dijawab dengan cepat. Oke. Pilihannya ada 2, pilih salah satu ya Mbak. Tim popcorn asin atau tim popcorn manis? Manis. Sweet tooth, soalnya seneng yang manis. Aduh, kayak Mbak Fani ya, sama-sama manis ya. Kalau tiba-tiba ada tawaran jadi pemain film ya. Pengen main film action atau film komedi romance? Komedi romance. Tetap ya? Tetap. Sutradara itu, produksi itu, pemain juga itu? Yes, pokoknya cinta banget sama genre itu. Lebih nyebelin mana? Nonton film di bioskop sama orang yang ngobrolnya kenceng-kenceng atau nonton sambil main HP dan brightness-nya full? Yang ngobrol kenceng-kenceng. Mengganggu banget sih, nggak bisa denger. Lebih nyebelin itu. Ganggu fokus. Kalau ada kesempatan bikin film dokumenter tentang makanan, tentang batagor atau seblak? Batagor. Sukaan dari zaman kecil. Biasanya kalau kan Bandung ya, Jawa Barat kan biasanya seblak. Batagor juga dari Bandung. Batagor juga ya, teman. Aku nggak punya histori zaman kecil makan seblak. Oh, seblak itu baru-baru ini ya? Baru. Tapi kalau Batagor tuh dari zaman aku kecil. Waduh, jadi kayak, kesayangan banget dong. Iya, jadi kayak jajan di kaki 5 tuh kan istirahat sekolah Batagor. Batagor, oke. Kalau ada kesempatan buat casting aktor, casting aktor, Mbak pilih Reza Rahadian jadi abang tukang bakso atau Nicholas Saputra jadi abang ojol? Niksap dong, jadi ojol. Karena aku tuh suka dia dan dapat dengan cinta kan. Oke, di situ mulai cerita sama seorang. Mau digojekin dia, boceng sama Niksap. Bener-bener ya, ini kalau kita ngomongin soal generasi ada apa dengan cinta. Ya, aku angkatan pertama 2 SMA. Saya juga SMA itu kita pas SMA ya Mbak ya. Hits banget kan ya. Satu-satunya film Indonesia yang berbekas sampai sekarang. Yes, mau ada nanti yang musikalnya. Nonton sama anak dong. Iya, ini film zaman mama dulu. Oke, dan terima kasih udah datang ke podcast Nyambung Gak Sihnya Meta Soul FM sinergi dengan The Soga Eater ya, Mbak Fani ya.
Tapi yang pasti Terima kasih jangan sudah lupa diundang. jangan lupa subscribe channel Yes, YouTube jangan kita. lupa subscribe, Kemudian di-share like, juga. and share. Like, komen juga, Komen tanya-tanya juga boleh. Colek-colek. Colek-colek jangan lupa ya, kasih jempolnya. Nah, sebelum kita closing, kasih tahu dong Mbak Fani ke Metafarms, ke Metafarms. pemirsa YouTube-nya Metasola FM, pendengar setia radio Metasola FM, dan semua netizen yang sekarang lagi ngeliat, kasih message ke generasi muda yang sekarang mungkin sedang mengejar cita-citanya untuk bekerja atau berkarir di dunia sineas mungkin. Wow. Oke, buat teman-teman yang tertarik atau baru mau mulai ya, yang pasti itu aku selalu percaya kalau kita mencintai sesuatu gitu ya, dengan tulus gitu ya, dengan sesuai passion kita, itu pasti halangan apapun, rintangan bisa kita lalui. Jadi cintailah apa yang kalian ingin tuju ya, profesi menjadi filmmaker, misalnya mau jadi sutradara, produser, scriptwriter, apapun, tekuni dengan sepenuh hati, dan pasti apa yang kita lakukan tuh tidak akan mengkhianati kerja-kerja kita gitu ya. Pasti hasilnya tuh akan kita raih. Semangat ya. Oke, terima kasih Mbak Fani Khotimah, seorang filmmaker yang semoga menginspirasi kita, khususnya Anda yang mungkin sedang on the way berkarir di dunia filmmaker juga sama kayak beliau. Oke, disemangatin langsung nih sama Mbak Fani Khotimah. Terima kasih yang sudah pantengin kita dan komen, share dan sebagainya. Sampai ketemu lagi di podcast Nyambung Gak Sih di edisi yang akan datang yang pasti. Sinergi dengan The Soga Eatery. Baju yang pakai ini dari Batik Danar Hadi, dan kita ada di House of Danar Hadi untuk lokasi syuting podcast ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Sehat-sehat semuanya. Sampai jumpa. Bye.